Gue adalah former full time live streamer dan gue udah streaming selama 5 tahun. Video ini gue bikin untuk lu yang baru mulai stream atau mau jadi streamer, atau bahkan buat lu pada yang udah sepuh juga yang streaming udah lama dan lebih sukses dari gue. Terus ada beberapa juga yang mau gue sampein buat penonton-penonton live streamer. Ini gue nggak ada niat buat menggurui atau gimana ya, bener-bener share tips-tips tipis-tipis aja. Kalian gue belajar ngomong depan kamera kayak gini dan belajar bikin konten juga yang semoga bisa ada manfaat positifnya yang bisa lu ambil. Dan gue pengennya sih dengan ini bisa kasih lu bisa dapet insight baru lah, supaya lu bisa avoid my mistakes, terus berhasil, lebih sukses, dan tidak gagal dan pensiun seperti gue. Jadi ntar kelar nonton, lu silakan ya kalau ada yang mau ditanyain seputar streaming, atau lu ada keluh kesah mau curhat, atau mungkin buat lu yang penonton live streamer kesel streamer lu sekarang udah gak asik atau gimana. Terus kalau udah komen, like dan subrek juga biar gue bisa 100.000 subreker supaya mamaku bangga. Gue akan share beberapa jenis macam konten di channel ini yang semoga lu bakalan suka. Kita mulai dari bahas soal, gue asumsikan lu udah ngerti basicnya, jadi ini tuh lebih ke apa ya, mungkin bisa dibilang life hack gue sebagai streamer. Dimulai dari hardware. Yang paling penting menurut gue adalah audio, khususnya mikrofon. Please pilih mikrofon dari reputable brand dan yang gak banyak gimmick lah. Dan invest ke sound card yang bagus juga, karena sound card itu bakalan kepake terus. Lu mau upgrade mic nanti udah gak usah mikir perintilannya, karena lu udah punya sound card, udah punya kabel, dah mic lu bisa dicolok ke situ, aman. Terus yang kedua, kamera. Nih banyak banget streamer yang pakai kamera mirrorless atau DSLR. Nih gue juga pakai mirrorless untuk stream, tapi sebenarnya most of the time lu kagak perlu ini. Webcam tuh udah lebih dari cukup ya untuk streaming. Terus yang ketiga, Stream Deck. Menurut gue ini worthy sih untuk dibeli. Gue pakai yang mini dan menurut gue yang mini udah cukup ya. Ini beneran ngebantu banget, bisa switch di OBS, terus nambahin death count kalau lu lagi stream game yang banyak matinya, buat mute unmute Discord, matiin nyalain lagu. Pokoknya sangat convenient. Terus yang keempat, please invest ke kursi yang bagus, karena kesehatan tulang lu tuh sangat penting ya. Kalau bisa sekalian sama meja yang naik turun, biar lu bener-bener presisi nih ngatur sesuai tinggi badan lu, dan juga bisa sesekali berdiri dan buat beberes enak banget. Nah terus yang kelima dan yang paling penting adalah Desmet Tenjin. Jadi gue kagak ngobrol apa-apaan sih sama Kevin, kagak disuruh ngiklanin juga, tapi Tenjin emang bagus banget dan mensupport gue selama stream. Jadi thank you Tenjin, pakai Desmet Tenjin ya. Dan untuk PC kalau bisa lu rakit sendiri, jangan beli yang udah jadi gitu. Kalau misalnya lu nggak ngerti atau takut, minta tolong temen lu buat ngajarin, karena di dunia ginian tuh komputer sering banget bermasalah dan akan sangat mempermudah hidup lu kalau lu ngerti komponen-komponen yang ada di PC lu. Terus nggak usah tiap tahun upgrade, apa keluar dikit upgrade prosesor, upgrade VGA. Kalau udah bisa ngejalanin yang lu mau dan aman dan nyaman, udah lu kagak perlu upgrade sebenarnya. Jadi jangan impulsif dan boros dan konsumtif ya. Terus jangan beli barang buat gaya-gayaan. Contohnya gue beli kursi Secret Lab, nggak buat ergonomis, nggak buat fiturnya bagus, nggak. Gue beli buat gaya-gayaan. Karena streamer dan pro player pada pakai ini semua kan, gue kayak anjing keren juga. Dia ini sebenarnya bagus dan kokoh dan awet juga. Cuman kalau gue bisa ngulang waktu, gue akan beli kursi ergonomis sih, bukan beli ini. Terus buat lighting, nggak usah beli yang mahal-mahal, nggak usah beli yang jutaan. Lu cukup beli softbox yang murah tuh sama bohlam biasa, itu udah bagus banget buat lighting. Sekarang untuk software, pakai OBS Studio, open source, gratis, udah standar lah, itu hampir semua orang pakai. Jadi kalau ada fitur apa gitu, biasanya OBS duluan. Terus lu pelajarin settingan A itu buat apa, settingan B itu buat apa gitu. Jadi kalau misalnya stream lu quality-nya nggak sesuai sama ekspektasi lu ngerti yang salah tuh settingannya di mana. Rapihin sources lu, masukin ke folder semua. Jadi kalau misalnya lu geser-geser sesuatu, yang satu kategori tuh ngikut gitu loh. Contohnya gue facecam. Ini facecam muka gue, ada chatbox, itu tinggal geser-geser semua ngikut. Kalau misalnya lu mau rapihin overlay, yang di dalam folder tadi lu zoom in dan manfaatin fitur crop, jadi nggak ada yang keluar garis. Lu sering lihat kan kayak facecam yang nggak pas lah, atau chatboxnya meleset atau apanya, pokoknya nggak rapi gitu loh. Gue kagak bisa kalau nggak rapi, gemes gue. Nah terus buat lo yang stream di YouTube, khususnya main game-game yang geraknya cepet kayak Apex atau Valo, kadang tuh di YouTube suka kelihatan burik banget gitu loh. Nah cara ngatasinnya biar nggak burik, yang pertama lu ganti latency-nya jadi low latency. Ini emang agak delay dikit chatnya, cuman nggak sesignifikan itu, dan menurut gue worth it untuk kualitas video yang lebih bagus. Kalau masih burik dan masih kurang bagus, lo stream ke resolusi 1440p. Tinggal setting rescale output di OBS-nya. Terus pelajarin replay buffer. Jadi ketika lo pencet satu tombol,
itu bakalan nyimpen momen lu beberapa detik atau beberapa menit sebelum lu pencet. Jadi convenient banget buat lu bikin klip ketika lu lagi stream. Terus yang terakhir di OBS, lu belajar pisah-pisahin audio. Jadi ada audio yang masuk ke YouTube dan ada audio yang masuk buat lu recording. Contohnya pisahin suara gameplay sama mic lu sama suara Spotify lu. Jadi kalau misalnya lagi stream pengen dengerin lagu tapi pengen bikin konten juga, jadi nanti recordingnya bersih, audionya kepisah semua, lu ngeditnya enak. Oke, perintilan udah kelar, sekarang gue mau bahas tentang orangnya. Nah, terus sebagai streamer lu mesti apa yang di stream dan apa yang harus lo lakukan, terus bagaimana bla 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 blanya. Please jangan mikir sambil main sambil streaming siapa tahu ada yang donate, atau sambil stream ntar kalau aku lagi main ntar ada yang ngeklip terus viral. Terus ntar kalau aku udah viral aku kaya raya terus bisa collab sama Bang Windah. Nggak bakalan bisa nih. Jadi orang nonton stream itu buat nyari hiburan biasanya. Kalau lu nggak ngehibur, ya jadi orang bakalan males nonton lu. Terus yang kedua, jangan males. Lu tuh belum tentu seasik dan serame itu dan belum tentu orang suka. Jadi jangan banyakin streamnya, tapi lebih banyakin konten yang lu bikin. Dan bikin yang bagus. Jangan males kayak gua nggak pernah bikin konten streaming doang, streaming sampai goblok. Nggak ada grow sama sekali kalau kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan stream kelamaan. Sekali stream 8 jam, 10 jam, 12 jam. Itu seringnya cuman nyapein doang. Terus makin lama durasi stream lu, orang tuh jadi nggak ada rasa kangen gitu loh, atau nggak ada rasa kayak eksklusif gitu loh. Jadi kayak ya elah dia stream mulu, males nonton. Terus kalau bisa sih sering collab ya sama streamer. Nah tapi kalau baru mulai, gimana cara gue bisa collab sama streamer terkenal? Ya jawabannya mesti kenalan dulu. Gimana caranya? Mungkin lu bisa manfaatin kalau misalnya streamernya lagi open mabar, atau kalau emang temen lu ternyata temennya streamer siapa gitu, mungkin lu ajak main bareng. Salah satu cara gue bisa kenal sama streamer itu lewat donate. Kayak gue pertama kali kenal sama Om Ray Restu Fauzi. Jadi waktu itu dia tiba-tiba donate gue lupa ngomong apa gitu. Terus ya udah gue jadi tahu dia streaming. Terus ya udah gue mampir ke stream dia, gue donate, ajak mabar Valo. Terus ya udah main bareng, terus jadi kenal. Nah terus dari Om Ray jadi kenal Andika, jadi kenal Al. Terus gue pertama kali kenal Bang Upi, waktu itu gue lagi stream cosplay jadi mate, terus dia tiba-tiba godain gue. Ya intinya mah caranya macem-macem dan hoki-hokian juga. Tapi menurut gue kenapa gue end up bisa temenan sama banyak streamer, ya karena gue emang genuine mau temenan gitu loh, bukan mau panjat sosial atau mau pengen nambah followers gitu. Karena pekerjaan ini kalau lu nggak kenal siapapun tuh bener-bener lonely. Gue sih seneng kalau gue kenal sama orang yang satu perjuangan lah sama gue, biar gue bisa banyak belajar juga. Terus yang paling penting adalah please jangan jadiin streaming itu main income. Kalau misalnya lu streamer yang emang udah rame penonton lu, yang udah kaya, yang donate yang nggak berhenti, please mulai mikir bikin bisnis kayak apa kayak, karena lu nggak bakal selamanya bisa streaming. Jangan kayak gue belum ada bisnis apa atau usaha apa tapi streamnya udah kelar duluan anjing. Tapi lu bisa support gue financially secara langsung di tako.id/naufalwi. Nanti nama dan pesan dan jumlah donate yang lu kasih ke gue akan gue tongolin di akhir video. Dan yang terakhir, untuk penonton, terima kasih banyak karena berkat kalian banyak banget orang yang jadi bisa menghidupi keluarganya, kucing-kucingnya, bisa dapat kenalan baru, dan banyak banget manfaat yang kalian berikan tanpa kalian sadari. Yang gue berharap juga semua kebaikan yang lu kasih ke gue maupun ke streamer-streamer itu kebaikannya kembali berkali-kali lipat ke kalian semua. Kalian nge-like, ramein di chat, subrek, follow, bikin stream jadi seru, itu means a lot gitu loh buat streamer. Tapi ada satu hal juga yang mesti kalian ingat sebagai penonton, bahwa streamer itu manusia juga, ada capeknya, dan manusia juga berkembang kan. Mungkin dulu kontennya begini, kok sekarang jadi gini gitu. Kalau bisa jangan terlalu attach atau jangan terlalu berharap streamer ini bakalan mengikuti ekspektasi lu gitu loh, karena nggak bakal. Dan layaknya manusia, ada streamer-streamer yang bangsat juga. Contohnya saatnya beraktivitas. Bangun anjing.